Mungkin masuk Gerindra dulu gitu ya, dan kemudian setelah itu baru ditahan. Dan Pak Prabowo bisa dengan gagahnya bilang, meskipun kader saya masuk. Selamat malam semuanya. Hari ini kalau kita baca berita-berita yang ada di media mainstream, semuanya nampak tidak ada yang menyadari bahwa Kongres Projo kemarin sebenarnya adalah sebuah kongres yang ambiar, yang ancur-ancuran gitu. Karena semuanya nggak sesuai dengan rencana. Yang semula dengan pede sekali akan mengundang Presiden Prabowo dengan Jokowi gitu ya, sudah dibikin gambarnya sebagai latar. Dua-duanya nggak datang. Kalau Pak Prabowo sebagai presiden ada acara kenegaraan dan sebagainya, itu kita bisa maklumi. Tapi Pak Jokowi nggak hadir di acara Projo, gitu kan? Ya ambiar gitu. Ya Projo tanpa Jokowi ya cuma pro aja. Ya, tapi ya nampaknya nggak banyak orang yang menyadari bahwa apa yang terjadi kemarin itu ya sangat lucu sekali. Dan Budi Ari dengan komentar-komentarnya, dengan segala klaimnya, sebenarnya itu menunjukkan betapa dia sangat tidak siap untuk melihat situasi kongres yang sedemikian hancurnya. Apa tuh? Mau ganti logonya belum ada. Dan dia mau masuk ke Partai Gerindra katanya, tapi nggak ada bahasan sebelumnya. Jadi dia ketika berpidato di hadapan orang-orang Projo gitu, dia masih pengen masuk, masih minta izin gitu. Tapi kan gimana nanti kalau misalkan ketika dia daftar ternyata nggak lolos di Gerindra misalkan? Itu gimana coba perasaannya gitu? Ya karena kalau cuma jadi kader biasa, nggak jadi pengurus, nggak jadi DPP misalkan, ya ngapain gitu kan? Kan nggak ada gunanya. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika kongres yang hancur lebur ini terus dilaksanakan oleh Budi Ari, di saat yang bersamaan, di hari yang sama, Presiden Prabowo yang sedang berada di Korea Selatan di acara APEC Economic Leader, Presiden Prabowo tiba-tiba menyinggung, membahas judol judi online di hari Kongres Projo. Terlalu kebetulan. Ya saya nggak tahu kapan Pak Prabowo pernah bicara soal judi online, tapi seingat saya ini adalah yang pertama kalinya Presiden Prabowo secara jelas, secara terbuka menyinggung soal masalah judi online di Indonesia. Seingat saya, silahkan koreksi kalau saya salah. Karena sebelumnya saya entah nggak dengar atau kelewat gitu. Karena setahu saya yang paling vokal menyinggung soal masalah judi online itu adalah Mbak Puan Maharani. Jadi ketika kemarin Pak Prabowo di hari Kongres Projo, di waktu yang bersamaan, di tempat yang berbeda, kemudian menyinggung soal masalah judi online, Indonesia diklaim kehilangan 8 miliar dolar setiap tahunnya. Gara-gara judi online ada uang keluar dari Indonesia sebanyak itu, dan Presiden Prabowo berharap agar masalah ini bisa ditangani bersama-sama lintas negara untuk kemudian tidak merugikan negara lain, atau termasuk salah satunya adalah Indonesia. Jadi Presiden menyampaikan agar semua negara mau bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya, meskipun nggak cuma judi online, fokusnya memang tidak hanya kepada judi online, tapi masalah-masalah yang lain seperti misalkan narkoba, penipuan, scam, dan sebagainya, memang itu juga disinggung, tapi khusus spesifik soal masalah judi online itu disebutkan kerugian Indonesia mencapai 8 miliar dolar setiap tahunnya. Kata Pak Prabowo, kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed ekonomi serakah yang menahan pertumbuhan sejati. Itu kalimat penutup dari Presiden Prabowo ketika menyampaikan pandangannya di APEC Economic Leader. Ya, katakanlah ini hanya kebetulan. Tetap saja ini adalah sebuah kebetulan yang bikin deg-degan. Acara Kongres Projo di Korsel ada acara yang sama, Pak Prabowo bahas judol. Kok bisa gitu? Ya karena
sebenarnya kan masalah di Indonesia itu ada banyak gitu, nggak cuma judi online gitu kan. Tapi ya memang judi online memang masalah juga gitu, dan ini akan menjadi sebuah langkah baru bagi pemerintahan atau Presiden Prabowo Subianto ke depan. Apakah penanganan soal judi online ini benar-benar akan maksimal, akan benar-benar dihabisi sampai ke akar-akarnya, dan bisa pada akhirnya menyeret nama Budi Ari yang sebelumnya sudah masuk dalam surat dakwaan jaksa. Itu semua masih kita tunggu. Tapi dari kejadiannya saja, secara momentum, di hari yang sama Kongres Projo, Pak Prabowo menyinggung soal judi online, itu kan mengingatkan kita kepada Budi Ari. ya mestinya apa ya? Kalau sudah sejelas ini, ya mungkin bagi sebagian orang, oh itu kebetulan aja gitu. Tapi ya bagi saya itu adalah kode dari presiden gitu. Ya presiden itu kan melihat bahwa Indonesia punya banyak sekali masalah. Dan ketika itu kemudian disampaikan di forum terbuka atau di forum internasional, mestinya aparat penegak hukum kita atau staf atau bawahan atau menteri-menteri Presiden Prabowo hari ini itu sudah langsung bergerak gitu. Bahwa ini ada masalah judi online loh. Ini mau diapain? 8 miliar dolar loh setiap tahun. Kita rugi nih. Uang keluar terus dan kita ya jadi kehabisan uang di sini. Ya mestinya dari pidato Pak Prabowo kemarin, aparat kita, kejaksaan yang sebelumnya sudah menyebutkan nama Budi Ari sebagai calon tersangka gitu ya, yang dianggap terlibat dalam pemufakatan jahat soal masalah judi online atau melindungi website-website judi online yang ada di Indonesia. Mestinya hari ini atau besok itu sudah langsung dieksekusi gitu. Mestinya. Karena Pak Prabowo juga sudah melihat ini sebagai sebuah masalah besar yang harus diselesaikan. Dan ya kita tunggu saja gitu apakah ini akan memang berakhir ke sana, karena mestinya pesan dari presiden sudah sedemikian jelasnya, melawan korupsi, melawan penipuan, dan ekonomi yang serakah. Ya nggak tahu kalau sampai besok atau lusa belum ada belum ada lanjutan dari cerita masalah judi online yang katanya menyeret nama Budi Ari. Iya, agak tahu. Masih ada backup yang belum luntur di wajah Budi Ari. Ya, karena kalau kita melihat Projo hari ini yang sukses bikin kongresnya sih sukses gitu ya, meskipun ketika pelaksanaan ternyata nggak sesuai perencanaan. Tapi setidaknya bisalah bikin kongres gitu ya, ada dananya. Ya, maka itu masih menunjukkan bahwa dia coba bilang kepada kita semua bahwa ya dia belum habis, meskipun sudah dipecat dari menteri, Projo masih ada gitu. Ya nggak tahu dalam politik itu ada perencanaan-perencanaan atau semacam apa ya, jadwal gitu ya, jadwal agenda atau apa yang akan dilakukan ke depan. Kita tunggu saja. Saya tidak dapat bocoran apa-apa, tapi itu bisa jadi Projo hari ini yang kembali memilih Budi Ari sebagai ketua umumnya, ya itu bisa jadi sebuah jebakan juga bagi Projo ataupun Budi Ari, karena dia masih seolah-olah punya kuasa dan tidak mau hilang dari peredaran kekuasaan. Dan orang-orang yang seperti ini ya berarti kan nggak nyadar gitu ya. Harusnya kan ketika dia dipecat mestinya dia udah mundur gitu. Projo mau ganti logo, ganti nama, ganti ganti keberpihakan dari Jokowi ke Pak Prabowo misalkan. Kalau itu dipimpin sama ketum yang baru, itu ya mungkin akan membuat Projo itu terbentengi. Tapi ketika Budi Ari kembali terpilih, ya itu jadi kayak pancingan gitu. Oh, kamu masih tertarik di kekuasaan, oke gitu kan. Udahlah, kasusin aja gitu ya, judi online masukin aja nih. Maksudnya biar sadar, biar selesai gitu. Ya karena orang yang tidak sadar ketika sudah dipecat secara ya tidak terhormat atau bukan tanpa pemberitahuan, tapi kemudian masih merasa pede sekali untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan atau mau bergabung dengan Partai Gerindra gitu kan. Ya itu kan menunjukkan bahwa ya memang belum sadar. Ya tapi nggak apa-apa, mungkin masuk Gerindra dulu gitu ya, dan kemudian setelah itu baru ditahan. Dan Pak Prabowo bisa dengan gagahnya bilang, meskipun kader saya masuk. Noel juga gitu ya.
Tapi Noel tuh kader bukan? Kader kayaknya tuh, karena pernah maju sebagai caleg kalau nggak salah gitu ya. Ya mungkin nasibnya akan sama seperti itu. Dan kalau sudah masuk ke sana gitu ya, dan tidak ada pembelaan dari Partai Gerindra, ya udah. Tapi kalau nggak masuk ke Partai Gerindra, setidaknya Projo itu bisa keluar gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke Partai Gerindra, ya sudah, selesailah komunisasi. Tertimbun dalam apa ya, dalam cerita-cerita yang tidak perlu disampaikan ke media. Dan apapun itu, bagi saya ini adalah sebuah sinyal yang bagus, karena masalah judi online yang belum selesai di Indonesia dengan perhatian Presiden Prabowo di hari Projo sedang melaksanakan kongres, itu semoga menjadi sebuah tanda penyelesaian dan ke depan benar-benar sudah dihapuskan atau tidak ada lagi judol di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.